Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada perkuliahan daring mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang asal bahasa Indonesia dan perkembangannya. Pembahasan mengenai lahirnya bahasa Indonesia itu berkaitan juga dengan kemerdekaan bangsa Indonesia yang tak lepas dari peran pemuda pada masa itu. Berbagai pergerakan pemuda yang masih bersifat daerah merasa resah dengan kurangnya rasa persatuan mereka sebagai pemuda Indonesia yang ingin merdeka. Nah, dari keresahan itulah para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan daerah itu sepakat untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Ya. Nah, tujuan utama diadakannya Kongres Pemuda adalah untuk menyatukan organisasi-organisasi yang sempat terpecah belah. Kongres tersebut dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pertama, ini Kongres Pemuda pertama itu diselenggarakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926, dan yang kedua itu Kongres Pemuda kedua berlangsung pada 27 dan 28 Oktober 1928. Nah, tujuan Kongres Pemuda pertama yaitu untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia dan menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda Indonesia di tanah air. Namun, Kongres Pemuda pertama itu diakhiri tanpa hasil yang memuaskan, ya, karena adanya kesalahpahaman dan perbedaan pandangan. Nah, hal tersebut membuat perwakilan pemuda Indonesia ini bertekad untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Nah, Kongres Pemuda kedua ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Ini bertujuan untuk yang pertama itu untuk melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia. Kemudian yang kedua itu membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, dan yang ketiga memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Nah, Kongres Pemuda kedua tersebut dihadiri oleh perwakilan organisasi pemuda pada waktu itu dengan diketuai oleh Sugondo Joyopuspito dan Muhammad Yamin, ini sebagai sekretaris. Nah, kemudian Kongres Pemuda kedua itu ditutup dengan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman serta pembacaan secarik kertas yang berisi Ikrar Pemuda atau yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, saat itulah awal penggunaan istilah bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Nah, pengakuan adanya bahasa yang disebut sebagai bahasa Indonesia itu tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, isi dari Sumpah Pemuda itu ada 3. Yang pertama, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu isi Sumpah Pemuda yang menandai sebagai lahirnya bahasa Indonesia. Kemudian dari manakah asal bahasa Indonesia? Ya, ternyata bahasa Indonesia ini dari bahasa Melayu. Ya, Melayu yang digunakan yaitu merupakan
Bahasa Melayu dialek Riau. Bahasa Melayu dialek Riau itu merupakan bahasa Melayu yang dituturkan di timur laut Sumatera. Ya, jadi bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang yaitu berasal dari bahasa Melayu dialek Riau, begitu. Nah, bahasa Melayu Riau itu digunakan sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara sebagai bahasa perdagangan di daerah perdagangan Selat Malaka. Ya. Nah, selanjutnya apa bukti bahwa bahasa Melayu itu merupakan lingua franca? Ya, itu ditemukannya berbagai macam prasasti. Ya, ditemukan berbagai macam prasasti. Yang pertama yaitu ada Kedukan Bukit di Palembang, kemudian Talang Tuo itu di Palembang, dan Kota Kapur di Bangka Barat, kemudian ada Karangbrahi di Jambi, Gandasuli di Jawa Tengah, dan Batu Tulis di Bogor. Itu merupakan bukti bahwa bahasa Melayu Riau itu menjadi lingua franca. Kemudian, mengapa bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia? Nah, ini ada beberapa alasan pemilihan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa Indonesia itu memiliki beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena tadi bahwa bahasa Melayu itu merupakan lingua franca. Lingua franca itu merupakan bahasa perdagangan atau bahasa perantara gitu. Kemudian yang kedua alasannya karena sistem bahasanya sederhana. Ya, bahasa Melayu dialek Riau itu sistem bahasanya sangat sederhana sekali dan mudah dipahami gitu. Kemudian alasan yang ketiga yaitu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Ya, jadi karena tadi merupakan lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa perantara, jadi bahasa Melayu ini tidak hanya terkenal di beberapa daerah saja, tetapi sudah meluas ke Nusantara, bahkan ke negara-negara tetangga, begitu. Itu sudah tidak asing dengan bahasa Melayu. Gitu. Kemudian yang keempat ini suku-suku lain itu dapat menerima, ya, suku-suku lain yang ada di Indonesia tentunya itu menerima bahwa bahasa Melayu lah yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Dan yang kelima yaitu kesanggupan sebagai bahasa ilmu dan kebudayaan. Nah, kemudian ini kontak dengan budaya luar. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang dinamis, yang terus berkembang dan menyerap kata-kata itu dari bahasa asing. Nah, adanya kontak dengan budaya luar itu meninggalkan jejak pada perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Ya, jadi adanya kontak dengan dunia luar itu meninggalkan jejak bagi perbendaharaan kata pada bahasa Indonesia. Itu dari awal bahasa Indonesia masih bahasa Melayu sampai dengan sekarang, ya, itu ada 4 periode penting di sini dari kontak kebudayaan tadi dengan dunia luar sehingga meninggalkan jejak pada perbendaharaan kata itu. Ada 4 periode penting di sini. Yang pertama
yaitu periode Hindu, ya, itu antara abad ke-6 sampai ke-15. Itu sejumlah besar kata itu berasal dari Sanskerta Indo-Eropa, begitu ya. Itu sebagian besar atau contohnya itu kata pura, kepala, mantra, cinta, kaca itu ya diambil dari bahasa Sanskerta Indo-Eropa. Kemudian periode yang kedua yaitu Islam itu dimulai dari abad ke-13. Nah, pada periode ini itu diambillah sejumlah besar kata dari bahasa Arab dan Persia. Contohnya itu ada kata masjid, kalbu, kitab, kursi, doa, dan lain-lain. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu kolonial. Nah, pada periode ini ada beberapa bahasa yang diambil, diantaranya itu dari Portugis dan Belanda. Ya, contoh dari yang diambil dari Portugis itu seperti gereja, sepatu, kemudian dari Belanda ada asbak, begitu ya, ada kantor, ada polisi. Nah, kemudian periode yang keempat yaitu pasca kolonialisasi atau pasca kemerdekaan, ya, itu banyak kata yang diambil dari bahasa Inggris sampai sekarang, apalagi banyak kosakata yang diambil dari bahasa Inggris, sangat banyak sekali contohnya, ya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Ya, fungsi bahasa Indonesia yang kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ya, jadi bahasa Indonesia itu memiliki fungsi masing-masing, ya, yang kedudukannya sebagai bahasa nasional atau sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional itu bahwa bahasa Indonesia itu berfungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, kemudian yang ketiga sebagai pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Kemudian sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Itu fungsi bahasa Indonesia yang kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berperan pula sebagai bahasa negara. Itu yang dikukuhkan pada 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36, yaitu yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Ya, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kenegaraan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia juga sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung tingkat nasional. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.